Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat panjang umur. Sehingga pada saat ini kita disampaikan kepada bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, juga sahabatnya, dan tak lupa kita sebagai umatnya yang tentunya kita mengharapkan syafaatnya di yaumil jazaa. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa-siswi Hasifah Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang berkurban. Siapa yang tahu, ayo, asal muasal siapa yang memerintahkan pertama kali berkurban? Tentunya kita tahu, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya tercinta, yaitu Nabiullah Ismail. Atas dasar itu, kemudian beliau melaksanakan sebagai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mendapatkan gelar Ulul Azmi. Nah, di situ setelah Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Di sini Ustaz akan menjelaskan tentang hukum melaksanakan kurban. Adapun hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dipentingkan atau diutamakan. Apabila kita mempunyai harta berlebih, maka kita laksanakanlah berkurban. Yang kedua, hewan apa saja sih yang bisa dipakai untuk berkurban? Tentunya tidak semua hewan bisa dipakai untuk berkurban. Yang bisa dipakai untuk berkurban yaitu hanyalah hewan ternak atau binatang ternak, seperti sapi, onta, kerbau, kambing ataupun domba. Ukurannya seperti apa? Kalau onta berusia 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau berusia 2 tahun menginjak atau menginjak ke 3 tahun. Kalau kambing, ya kambing yang kupingnya panjang itu atau kambing begala itu 2 tahun lebih. Dan yang terakhir domba itu bisa umur 1 tahun. Nah, sekarang kapan pelaksanaan kurban? Itu pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, di situ boleh kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban sampai batas akhirnya, yaitu hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Hijriah. Selanjutnya, tata cara menyembelih hewan kurban. Ya. Kalau kita berkurban, tentunya diawali dengan kalimah atau bacaan takbir. Ya. Minimal 3 kali mengucapkan takbir. Kemudian kita membaringkan hewan kurbannya menghadap kiblat. Kemudian dengan pisau atau golok yang sangat tajam. Kenapa? Karena itu supaya memperlancar proses penyembelihan. Yang selanjutnya, syarat hewan kurban itu harus sehat, ya, baik tubuhnya, ya, tidak boleh ada yang cacat, kepalanya, tanduknya, kakinya, sampai ke buntutnya, ya, tidak boleh ada yang cacat. Ya, jadi kalau kamu mau beli hewan kurban, periksa dulu, ya, apakah matanya sehat, telinganya sehat, ya, jangan-jangan kakinya pincang, itu tidak boleh. Makanya kita harus periksa dulu sebelum kita membeli hewan
hewan kurban. Ya, setelah kita berkurban, tentunya ada beberapa hikmah daripada berkurban. Di antaranya, nomor pertama adalah sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang kedua, sebagai bukti hambanya yang bertakwa, sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Kemudian beliau laksanakan dan Allah menggantikan putranya Nabi Ibrahim dengan seekor kibas yang sangat besar. Ya, ini adalah menandakan kekuasaan Allah, ya, menguji Nabi Ibrahim sampai beliau menjadi pangkat ulul azmi. Yang ketiga, diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Karena dalam suatu hadis Rasul mengatakan, ya, barang siapa yang berkeleluasaan, mempunyai harta yang berlebih, kemudian dia tidak melaksanakan kurban, maka sekali-kali jangan kau mendekati tempat sholat kami. Itulah hadis Rasul, ancaman bagi orang yang mempunyai harta kemudian tidak melaksanakan berkurban. Yang kelima, meraih ampunan dari setiap tetesan darah yang keluar dari binatang yang dikurbankan, maka menjadikan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berkurban. Yang kelima, pahala yang sangat besar. Artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebanyak bulu-bulu yang melekat pada hewan kurban, maka satu bulunya akan digantikan atau dijadikan satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, siapa yang bisa menghitung banyaknya bulu yang ada di binatang kurban? Kayaknya nggak ada yang bisa ya, saking banyak-banyaknya. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tahun ini kita berkurban. Yang keenam, mendapatkan kesaksian yang indah dari hewan berkurban atau dari hewan kurban. Nanti di yaumil qiyamah, ya, hewan yang kita kurbankan akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kendaraan kita, ya, menuju jembatan Shiratal Mustaqim, dan akan kita tunggangi dengan hiasan yang sangat indah. Yang terakhir, Ustadz akan memberikan doa bagaimana cara menyembelih hewan. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan bin fulan bismillahi Allahu akbar. Itulah doa untuk menyembelih hewan kurban. Demikianlah paparan tentang kurban. Mudah-mudahan kalian semuanya, ya, bisa melaksanakan berkurban, ya, minimal 1 tahun atau seumur hidup sekali, ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ustaz cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.